Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Dan di video kali ini, Abi akan membacakan biografi Abu Nawas. Yang kita kenal, Abu Nawas sebagai tokoh yang lucu dan pintar, di mana kisah-kisahnya banyak disukai karena tingkahnya yang unik. Tapi di balik itu tidak banyak yang tahu siapa itu Abu Nawas. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti biografi Abu Nawas. Namun sebelumnya, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan untuk selanjutnya mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sahabat YouTube, nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada tahun 145 Hijriah, bertepatan dengan tahun 747 Masehi, di kota Ahvaz di negeri Persia yang kita kenal dengan Iran sekarang ini. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya, Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya, Hani Al-Hakam, merupakan anggota legiun militer Marwan II, sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil dia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cinta rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansori dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qatan, dan Ajhar bin Sa'ad As-Saman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asyadi, telah memperluas gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Baduy untuk memperdalam dan memperluas bahasa Arabnya. Kemudian dia pindah ke Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Turikihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Pandainya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid. Melalui musikus istana Ishaq Al-Wamsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna.
Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi, dia akan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mu'dar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, dia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat, tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutnya tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi, ada pula yang menyebut 195 Hijriah atau 810 Masehi, atau 196 Hijriah atau 811 Masehi. Sementara yang lain tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi dan tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubahti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Tunisia di jantung kota Baghdad. Itulah sahabat, kisah dari Abu Nawas. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan dan jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.